Bitcoin akhirnya menembus level 20.000 dolar setelah penantian kita yang cukup panjang ya. Kemudian Ethereum akhirnya tembus 12% kenaikannya per hari ini, teman-teman. Dan crypto market cap secara total sudah di atas 1 triliun dolar. Dan ini sangat menyegarkan mata kita. Jadi enak sekali kita melihat market hari ini. Hijau-hijau-hijau, oke lah. Kalau Tether ini, stablecoin ini pada merah semua ini enggak apa-apa lah. Karena kan orang-orang lagi pakai uangnya mungkin untuk melakukan pembelian atau menabung lagi lah untuk koin mereka di sana ya. Tetapi kali ini kita juga akan berbicara mengenai 800 juta dolar disikat dalam waktu sebentar saja teman-teman. Hanya gara-gara ada kenaikan di Bitcoin ini yang sekitar 5% ya untuk hari ini. Ya 5% untuk kenaikannya. So guys, let's dive in. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai Bitcoin yang akhirnya menembus level 20.000 dolarnya. Kemudian ada short squeeze sebesar 800 juta dolar. Itu parah sekali. Kemudian juga kita akan berbicara ada warning dari Michael Burry. Kemudian ada juga institusi yang membeli 3 altcoins teman-teman. Ini penting sekali untuk kita bahas ya, karena ini berkaitan dengan long terms. Kemudian berdasarkan kolom request saya ingin membahas sedikit ya tentang G20 ataupun kompetisi teknologi yang diselenggarakan oleh G20. Dan terakhir teman-teman, tolong ini jangan di skip. Saya ingin berbicara mengenai sebuah tangkapan layar di sini ya. Sebuah screenshot di sini dari tahun 2017 tentang altcoins yang berada di dalam 10-20 besar teman-teman. Bagaimana sudut pandang saya nanti di sana saya akan jelaskan teman-teman ya. Jadi pastikan menontonnya sampai selesai ya. Baik, yang pertama kita bahas di sini ya teman-teman. Untuk Bitcoin ini kenaikan dia itu di 20k ini ternyata diiringi oleh likuidasi. Tetapi ini berita 11 jam yang lalu. Ini pas awalnya ini terlikuidasi 400 juta. Kemudian kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Ini nih, short squeeze-nya ini besar sekali nih, total liquidation-nya itu. Kemudian kalau dari yang terbarunya di sini, ada 800 juta dolar terlikuidasi ketika Bitcoin itu naik 5%. Jadi dia sekarang sudah 20.000 dolar seperti yang kita bicarakan tadi. Jadi di sini saya ingin mengingatkan ya kepada teman-teman yang mungkin kalian, ya saya tahulah yang jago-jago trading mungkin ya di sana, tetapi please be careful karena market ini kan betul-betul unexpected lah. Tidak terduga biasanya pergerakannya. Kadang-kadang ketika kita yakin ini bahwa Bitcoin akan tumbang, akan turun, kita pasang short. Tetapi yang terjadi adalah dia malah naik. Yang diuntungkan di sini siapa? Ya jelas exchange lah, atau bandar-bandar besar, ataupun paus-paus. Jelaslah mereka yang beruntung di sini teman-teman. Karena kalau dilihat kan, wah ini banyak sekali ini yang pasang-pasang short atau main-main leverage seperti itu, ya tinggal disikat aja, tinggal gerakan pasar dikit, udah kena likuidasi langsung. So, please be careful teman-teman kalau kalian bermain di leverage, apalagi ini kaitannya dengan technical analysis, mau main di leverage atau apapun, kita tetap harus waspada ya untuk sekarang ini teman-teman. Tetapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan Bitcoin ini naik sampai menembus level 20.000 dolar itu ya? Karena di periode yang betul-betul sudah lama dia flat di sana, konsolidasi range-nya untuk Bitcoin, di situ sudah banyak masuk uang-uang besar, baik yang dari paus ataupun dari institusi teman-teman. Jadi ini tidak mungkin retail yang menggerakkan pasar seperti ini ya. Kemudian ada juga satu berita di sini, Bitcoin Trading Connection with Germany. Jadi ternyata ada salah satu juga di sini yang bisa menjadi salah satu referensi kita ya. Ini karena terjadi aktivitas yang cukup besar di Jerman teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang di Eropa sekarang ini itu melakukan kegiatan ataupun trading di kripto. Dan salah satunya ini aktivitas trading Bitcoin ataupun altcoins itu terjadi di Jerman ini. Dan Jerman ini kan punya populasi yang cukup besar ini di Eropa ini. Dan dengan banyaknya orang-orang seperti ini, orang-orang di Jerman maksud saya, itu jelas akan mempengaruhi market cap-nya Bitcoin. Dan sekaligus ini juga menjadi penanda bahwa cryptocurrency ini sudah mulai semakin dewasa sekarang ini. Karena seperti yang kita tahu, stock market itu lagi pada turun, S&P 500 itu juga terancam akan turun. Dan itu yang dikatakan oleh Michael Burry di sini. Michael Burry
mewarning dia bahwa akan ada turmoil, market turmoil, akan ada goncangan lagi nih yang lebih besar di pasar katanya dia. Kemudian kalau kita lihat highlights-nya di sini ya, si Michael Burry ini menyatakan bahwa bonds market itu akan semakin tidak stabil ke depannya. Dan dia juga mengekspek ya bahwa tahun depan ini The Federal Reserve ini bisa menaikkan lagi nih suku bunga. Bahkan di awal tahun dia akan ngegas lagi lebih kencang sepertinya. Kemudian di pasar ekuitas juga itu sepertinya itu masih akan ada more downside to go katanya dia di sini. Jadi disinilah kita perlu untuk semakin waspada ini teman-teman. Karena Michael Burry ini merupakan salah satu analis yang juga sering saya pantau ya. Karena dia beberapa kali analisanya itu jarang meleset teman-teman. Ini menurut saya. Oleh karena itu, saya tidak sedang bernegatif riah di sini, teman-teman. Saya tidak sedang bernegatif ataupun sedang menyebarkan ketakutan di sini. Saya juga senang ketika Bitcoin itu akhirnya menembus level $20.000 itu, teman-teman. Dan saya juga berharap agar kedepannya juga Bitcoin ini bisa melanjutkan terus ini kenaikan seperti ini, teman-teman. Jadi koin-koin yang sudah kita tabung di harga-harga bawah kemarin itu kan akan kelihatan lah berapa persentase kenaikannya dari portofolio kita. Kalau dia skenarionya dia Bitcoin ini naik terus teman-teman. Kemudian kita lupakan sebentar saja ya untuk kenaikan Bitcoin ini. Saya ingin membahas mengenai regulasi di sini teman-teman. Karena menurut saya ini penting sekali ya. Kejelasan regulasi ini juga mempengaruhi harga crypto market secara umum ya. Untuk Uni Eropa ini terjadi perkembangan teman-teman. Jadi para regulator sini sudah mulai melirik ya sektor-sektor DeFi di sini dan mereka ingin menciptakan semacam aturan lah. Tetapi sayangnya di sini teman-teman ya, untuk di kalangan Eropa ini mereka malah menginginkan aturan yang supaya DeFi ini mereka bisa pantau, mereka bisa tahu siapa dari siapa, siapa kirim uang ke siapa. Jadi decentralized finance jadinya nggak privat gitu loh. Tetapi kalau kita lihat mereka ingin melawan teknologi atau melawan pengaruh zaman juga kayaknya agak susah juga seperti itu. Karena teknologi itu selalu dia bergerak maju teman-teman dan nggak bisa di stop dia. Jadi kalau pola pikir yang konservatif ataupun konvensional sepertinya akan ketinggalan zaman nantinya. Kemudian masih tentang regulasi di sini ya teman-teman ya. Di sini ada Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez itu mentarget crypto revolving doors. Ini berkaitan dengan XRP juga kemarin ya. Jadi ada kasusnya si Jay Clayton itu ketika dia mundur dari SEC, tiba-tiba dalam waktu beberapa hari atau mungkin beberapa bulan seperti itu, dia sudah bergabung dengan perusahaan kripto dan dia menjadi penasehat. Di sini ada peluang untuk mengkorup aturan ataupun regulasi yang dibuat oleh para birokrat ini. Sehingga Elizabeth Warren ini mencoba untuk membuat semacam peraturan ya agar diatur nih berapa lama orang pensiun dari DPR, pensiun dari badan-badan atau institusi pemerintah, barulah setelah itu bisa dia bekerja di institusi-institusi ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Karena seperti yang terjadi di SEC maupun di CFTC dan terutama di SEC teman-teman. Birokrat-birokrat yang ada di SEC pada sebelum masanya Gary Gensler sekarang ini sudah jadi penasehat di perusahaan yang berafiliasi dengan Ethereum ataupun perusahaan-perusahaan kripto baru yang muncul teman-teman. Sementara mereka meninggalkan kerjaan di SEC dengan menuntut XRP sebagai sekuritas. Jadi ada niat jelek di sini, sengaja menjelek-jelekan kripto yang sudah lama ada, kemudian dia malah bergabung dengan perusahaan kripto yang baru. Itu yang dilakukan oleh Bill Hillman ataupun Jay Clayton di sana. Sehingga kalau dibuat regulasi mungkin setahun atau 2 tahun atau mungkin maksimal ya 5 tahun baru bisa bergabung dengan industri kripto, saya kira aturan-aturan seperti itu akan sangat objektif untuk perusahaan-perusahaan kripto yang sudah ada lama di dalam ekosistem ataupun yang baru muncul teman-teman. Sehingga potensi untuk korupsi ataupun main mata ya itu tidak ada nantinya. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai 3 koin ya. Ada 3 koin di sini yang fokus dibeli oleh crypto hedge fund ya. Jadi crypto hedge fund modular namanya di sini, dia membeli Algorand dan Polkadot yang tidak ada di judul ini teman-teman, tetapi dia membelinya juga yaitu Cosmos ya, Atom ya. Kemudian khusus untuk Algorand ini teman-teman, karena dia menjadi partner resminya FIFA, Algorand ini ternyata di tengah penurunan harga kemarin itu dia malah terjadi kenaikan 40% hanya dalam 2 bulan ya. Kemudian ini kenaikan itu terjadi di on-chain activity-nya. Jadi dia termasuk ke dalam salah satu koin yang paling aktif selama 2 bulan kemarin itu, meskipun kita tahu harga Bitcoin sedang terombang-ambing pada saat itu ya. Itu di bawah $20.000 waktu itu. Dan altcoins yang lainnya juga sedang stuck semuanya teman-teman. Dan
Algorand ini teman-teman, itu sekarang untuk weekly on change-nya malah dia kenaikan lagi nih. Setelah tadi itu naik 40%, sekarang ini sudah source dia ke 60%. Sementara koin-koin lainnya itu lagi stagnan teman-teman. Jadi sebenarnya ini adopsi di Algorand sini cukup besar ya, karena mengingat bahwa ini momen Piala Dunia, kemudian dia salah satu dari beberapa kripto yang menjadi partner resmi untuk FIFA itu teman-teman. Dan untuk kita ingat lagi kan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia ini kan sebentar lagi. Dan kita juga akan lihat nanti seperti apa sih pergerakan dari Algorand sini. Dan dua koin lainnya itu yakni Polkadot dan Cosmos, ya itu juga merupakan proyek-proyek yang bagus ya. Menurut saya kedepannya keduanya juga kemungkinan akan bisa bertahan. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, jadi jangan di skip video ini, karena di sini saya akan bahas ya mengenai kenapa koin-koin yang pernah ada di 2017 ini sudah tidak ada sekarang ini di 10 besar ataupun di 20 besar teman-teman. Tetapi saya ingin bahas dulu mengenai ini nih, under Indonesia G20 presidensi ya. Jadi di bawah kepemimpinan G20 di Indonesia, Bank BI itu melaksanakan kontes teknologi. Dan akhirnya di sini terpilih ya melalui program The G20 Tech Sprint 2022. Jadi di kolom komentar banyak yang mengatakan kenapa sih di G20 itu di Tech Sprint itu tidak menang XRP gitu kan atau Ripple, sorry. Jadi sebenarnya di sini itu merupakan kontes ya, jadi memilih pemenang gitu kan. Jadi dari tim-tim tersebut akan dilihat nih seperti apa pergerakannya atau seperti apa perkembangannya atau seperti apa proyek mereka untuk CBDC itu teman-teman. Jadi karena ini negara, jadi mereka jelas ingin tetap mempertahankan fungsi mereka sebagai negara, yakni mengontrol uang teman-teman. Jadi untuk G20 ini yang terpilih akhirnya itu adalah the winning teams were Dragonfly Fintechs from Singapore. Jadi untuk CBDC ini menurut saya ya masihlah pola pikirnya itu tentang bagaimana negara ini ingin tetap ada andilnya di dalam transaksi-transaksi. Jadi itu sih wajar ya, karena memang fungsi dari negara seperti itu teman-teman. Sementara kalau di ekosistem kripto seperti yang kita tahu kan, ingin meminimalisir ya fungsi dari pihak ketiga yakni bank, seperti itu. Tetapi tampak melupakan juga sekarang ini bahwa tidak semua orang itu sudah siap dengan ketiadaan bank itu teman-teman, atau mungkin bank ini akan tetap ada seterusnya, tetapi kripto juga akan tetap ada seterusnya, dan kemungkinan adaptasi itu lebih banyak terjadi dari bank ketimbang kripto yang mengadaptasi bank. Seperti itu yang saya pikirkan teman-teman. Tetapi jika kalian punya pandangan yang lain ya, silakan untuk berkomentar di sini, karena BI dan BIS itu sudah mengumumkan itu pemenangnya adalah Dragonfly, tetapi apakah Dragonfly itu yang akan dipakai nanti ketika Indonesia ataupun negara-negara Asia lainnya akan mengembangkan CBDC-nya, ini kan masih dalam tahapan diskusi katanya mereka. Hanya mereka memilih tim yang dianggap sebagai tim yang terbaik lah untuk merancang nanti itu CBDC seperti apa. Jadi menurut saya untuk Ripple kayaknya Ripple tidak lagi cocok untuk bersaing dengan tim-tim yang baru-baru ini menurut saya ya, karena Ripple itu kan sudah terpakai, dia sudah banyak bank-bank lain bahkan di Jepang itu sudah dipakai dia teman-teman. Jadi sepertinya untuk mencari pembuktian menurut saya tidak lah. Karena ini kan bukan hal baru bagi Ripple. Sementara untuk Indonesia ataupun kawasan Asia lainnya, CBDC ataupun teknologi kripto itu bisa jadi menjadi barang baru, terutama di kalangan-kalangan pemerintahan. Kalau rakyatnya sih saya kira sebagian besar sudah mengenal kripto, terutama di negara-negara maju. Kalau di Indonesia sendiri juga saya yakin sudah banyak sekarang orang yang mengenal kripto, meskipun ya masih akan banyak lagi dididik lagi orang-orang untuk mengenal apa itu kripto itu teman-teman. Dan kita tinggalkan Indonesia dengan CBDC-nya ataupun Dragonfly yang akhirnya memenangkan kontes ini ya. Sekarang ini coba kita lihat lagi ya, kembali lagi kita ke pembahasan mengenai visi long term dari market ini teman-teman. Ketika kita melihat BTC ini sudah 20.000, kita jangan FOMO dulu menurut saya. Tapi kita pantau dulu dia seperti apa pergerakannya. Besar nggak nih volumenya? Meyakinkan nggak nih? Technical analisisnya seperti apa? Sudah mantap nggak nih dia pergerakannya? Seperti itu. Dan untuk melanjutkan lagi ya, kita melihat dari sisi yang berbeda di sini. Saya lebih senang melihat dengan sudut pandangnya Michael Burry di sini. Karena menurut saya penting untuk tetap menjaga stamina kita, menjaga emosi kita dengan pergerakan market yang tiba-tiba liar seperti ini. Atau short rally yang ada seperti ini ya. Jadi untuk
Watcher Guru di sini ya, ada US home price can drop by 20% in 2023, says the Economist. Jadi ini dia mengutip dari halamannya Ekonomis ya, majalah Ekonomis yang menyatakan bahwa kemungkinan harga rumah di Amerika Serikat itu akan ada penurunan 20% di tahun 2023. Jadi tidak hanya sekedar saham yang akan turun teman-teman, tetapi menurut Watcher Guru di sini akan ada penurunan juga ini untuk harga-harga rumah di tahun 2023 nanti itu di Amerika teman-teman. Dan rising mortgage rates can affect home prices. Jadi kenaikan mortgage ini akan mempengaruhi harga perumahan di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu juga, di tahun 2008 itu krisis ekonomi itu dipicu ya di Amerika itu oleh penurunan harga properties, harga perumahan di Amerika, teman-teman. Jadi pandangan saya mengenai pasar ini, saya ingin tetap waspada saja dulu. Saya tidak ingin terlalu FOMO atau terlalu confident dengan pasar yang sekarang ini, tetapi tetap juga saya berharap semoga ini bisa bertahan, supaya dia bertahap dia naik teman-teman. Tetapi saya juga tidak memungkiri bahwa ada juga kemungkinan terjadi yang sebaliknya teman-teman. Jadi dia kenaikan sebentar, habis itu disikat lagi ke bawah dan lebih dalam lagi. Saya juga tidak ingin hal itu terjadi teman-teman. Tetapi apalah boleh buat kalau itu terjadi kan? Setidaknya kita sudah waspada dulu. Tetapi ada hal yang menarik untuk Cardano, teman-teman. Bolehlah ini menjadi pertimbangan kita, karena menurut Scott Wallace di sini ya, salah satu akun Twitter yang juga saya follow di sini, karena dia sering mengupdate tentang Cardano. Di sini dia katakan ya, jadi untuk Cardano ini sekitar 300 juta volume kemarin. Tetapi volume hari ini sudah 1 miliar. Coba kita buktikan di sini, teman-teman. Di sini Cardano di peringkat 8, volumenya sekarang itu sudah 1,2 M, teman-teman. Sudah 1,2 billion dollars. Jadi kemarin itu 300 katanya Scott Wallace. Dan ini benar, sekarang sudah kenaikan dia. Ini kalau di grafiknya nggak bisa bohong sih. Jadi rata-rata altcoins memang pada naik sekarang ini. Dan terakhir teman-teman yang saya ingin ingatkan di sini itu adalah meskipun kita bullish habis-habisan terhadap koin-koin tertentu sampai kita akhirnya menghina proyek-proyek lain ataupun koin-koin lain yang dibahas di Black Cuan ini ataupun teman-teman kalian yang membicarakan koin A, koin B, tolong Anda perhatikan screenshot ini, tangkapan layar ini. Ini dari 2017 teman-teman. Ada beberapa koin di sini yang kemungkinan sekarang ini sudah tidak ada lagi di dalam 100 besar teman-teman. Bahkan mungkin dia sudah bangkrut koinnya dan tidak gerak-gerak lagi. Jadi melalui bear market ini kita akan betul-betul lihat nanti ke depan seperti apapun confident kita terhadap proyek-proyek yang kita beli. Saya ingin mengatakan seperti ini. Tidak semua koin yang ada sekarang itu akan bertahan dan berada di 10 besar, 20 besar di tahun yang akan datang. Terutama di 2024, 2025 nanti. Karena kalau kita lihat nih di sini nih ada Bitcoin Cash, IOTA, Dash, NEM, Monero, kemudian ada EOS, Bitcoin Gold, BTG, NEO, Kitom, Ethereum Classic. Ini kan dulunya di 2017 ini primadona sekali nih koin-koin ini. Ada BCC ya, BitConnect. Tetapi di mana koin-koin ini sekarang? Oke lah, mungkin masih ada beberapa yang tetap bertahan di 100 besar. Tetapi di 10 besar, 20 besar teman-teman, sudah tergantikan dia. Yang masih ada itu ada Ripple. Kalau Bitcoin, Ethereum kita sudah nggak usah ngomong lagi ya. Ada Litecoin itu masih bagus. Kemudian di sini teman-teman ada Cardano. Jadi volumenya Cardano 24 jam di 2017 itu hanya 190 juta teman-teman. Sementara Ripple 4 miliar pada saat itu karena dia berperingkat di ketiga teman-teman. Kemudian ada di sini juga Tron ya, TRX yang sering diejek ini sebagai koin judi. Terserah, tetapi dia masih bertahan sekarang ini. Kemudian ada juga di sini Stellar ya, SLM, dia juga masih bertahan sampai sekarang ini. Meskipun tidak lagi berada di 10 besar ataupun di 20 besar teman-teman. Tetapi menurut saya koin-koin itu masih bertahan lah sampai sekarang. Meskipun tidak kenaikannya sangat-sangat signifikan. Dan untuk teman-teman yang memilih koin sekarang ini, please be careful. Riset secara betul-betul teliti, riset secara baik-baik koin apa yang kalian investasikan. Karena jujur sekali saya di sini, tidak semua koin yang
ada di portofolio kita itu akan bisa bertahan ataupun lebih bagus ke depannya. Saya tidak menakut-nakuti Anda, tetapi saya berbicara mengenai realitas ataupun fakta yang sudah kejadian di sini. So, teman-teman, tetaplah wise, be wise, tetaplah secara bijak, tetaplah melakukan riset kalian mandiri sebelum menentukan koin kalian. Jadi, sekian video kali ini. Semoga Bitcoin ini bisa bagus naik harganya ke depan. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.